Selamat sore saudara-saudara. Mari kita buka akan firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-12 mulai. Firman Tuhan demikian: ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Kalau saudara-saudara perhatikan firman Tuhan ini, di mana Paulus merindukan akan hubungan yang semula dengan orang Galatia, saudara. Hal ini telah melanda anak-anak Tuhan dari zaman kepada zaman. Kalau kita dengar kesaksian daripada seorang ibu yang sudah ada umur ini, saudara, dia ikut Tuhan dari hari ke hari, bukan bertambah loyo, tetapi tambah menjadi-jadi. Nah, ini yang dikatakan tambah tua, tambah menjadi. Ini harusnya begitu, saudara. Tapi kenyataan orang Kristen zaman sekarang, tambah lama, tambah loyo. Tidak tambah kuat, tambah loyo. Kalah sama yang tua-tua. Karena apa? Karena iman percayanya itu tidak konstan. Tidak bertambah mengenal akan Yesus, tapi tambah loyo. Karena apa? Merasa tidak dekat Yesus, lalu pertolongannya Yesus tidak nyata. Ini loh, saudara. Kenapa kehidupan orang Kristen itu tidak konstan, tidak naik terus, tapi malah bergelombang, naik turun. Karena apa? Karena tiap hari tidak hidup bersama dengan Yesus. Zaman sekarang orang-orang Kristen hidup malah ketipu setan dengan tidak sadar. Setan zaman sekarang menggunakan ayat-ayat Alkitab. Coba kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi banyak, menjadi berlimpah-limpah. Loh, ini
Ada orang berkata kepada saya, sekarang modelnya begini Pak Yusa. Alkitab berkata, ayat tadi berkata apa? Untuk supaya kita mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah, maka dosa itu harus makin bertambah. Jadi, kalau orang Kristen itu menuruti Alkitab, tambah dosa, tambah disayang Tuhan. Jadi sekarang berbuat dosa yang banyak, maka kasihnya akan melimpah lebih. Lebih apa? Lebih banyak. Nah, saudara mau berbuat itu enggak? Nah, ini soalnya. Dan ini dilakukan loh oleh orang-orang Kristen. Saudara tahu? Sebab apa? Iblis pada waktu mencobai Tuhan Yesus, dia menggunakan Alkitab, betul enggak? Dan sekarang banyak anak Tuhan kejerat, saudara. Maka dari itu kalau saudara tidak hati-hati, hidup kekristenan saudara terombang-ambing. Pendeta ini bilang gini, pendeta itu bilang gitu. Bayangin, bingung enggak kamu? Maka dari itu kekristenan harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau engkau punya pengalaman pribadi dengan Yesus, engkau tidak usah takut. Karena apa? Loh, cintamu sama Yesus itu nyata kok. Ini loh saudara. Ibu tua tadi bilang apa? Kita itu sama Yesus itu loh, kekasih kita. Kita itu jatuh cinta. Tapi biasanya jatuh cinta kita itu cintanya monyet. Kalau dikasih makanan, jatuh cinta. Kalau tidak ada makanan, tidak jatuh cinta. Ya tak? Ada uang, abang sayang. Kalau tidak ada uang, abang dibuang. Loh, ini kenyataan hidup orang Kristen, saudara. Sebab tiap hidup orang Kristen itu yang diminta itu berkat terus, ya toh. Loh, jujur, betul enggak? Hah? Nah ya. Jadi sama enggak seperti yang saya katakan tadi? Ada berkat, ada uang, abang sayang. Ya toh. Sama enggak? Yang ngomong kamu, saya enggak mau. Saya enggak gitu kok. Enggak mau saya. Sebabnya apa? Sebab Yesus, dia sudah menjamin engkau. Tapi jaminan itu harus dibayar, saudara. Orang Kristen kerap kali dibuai dengan berkat. Dia tidak mau bayar harga untuk pengikutan Yesus. Kalau kita perhatikan Paulus, dia memperingatkan kepada orang Galatia, dia berkata apa? Ingat hubungan kita pertama kali. Loh, cinta kita sama Yesus pertama kali. Kasih kita yang utama. Pada waktu kita pertama kali cinta Yesus, pada waktu kita jatuh cinta sama Yesus, waduh, cintanya menggebu-gebu. Sampai ayat ini dikatakan loh, matanya itu loh, kalau matanya orang Galatia itu sama Paulus itu, kalau bisa itu dicoplok dikasihkan Paulus. Kenapa? Lah karena seolah-olah itu adalah biji matanya. Loh, ya toh. Orang kalau sedang jatuh cinta itu kan gitu toh. Aku mau mati bersama dengan kamu. Waduh. Sebelum kena janjinya itu sampai muluk-muluk. Loh, ini biasanya ini ibu-ibu di sini itu sudah ngalami biasanya. Waduh, kalau orang laki kalau sudah jatuh cinta, minta apa saja iya, sampai korupsi juga mau. Ya tak? Sebabnya belum kena. Kalau sudah kena, nah kamu mulai pakai anunya diperetelin semua buat bayar. Saya dulu sebelumnya utang kok buat kamu. Lah sekarang ya bayar toh. Loh, lah dulu kok saya minta apa-apa kamu kasih. Lah ya karena kamu belum kena. Sekarang sudah kena, tak pereteli buat bayar genting. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu Tuhan berkata, banyak yang aku panggil, sedikit yang aku pilih. Saudara tahu. Dan firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi yang kemudian yang kemudian akan menjadi yang
Saudara dari orang Kristen sudah berapa lama? Hah? Nanti bakal kalah sama orang yang baru enggak? Hah? Kalau sesuai dengan firman itu bilang apa? Lah ini. Lalu saudara nanti bilang gini ya, makanya lebih baik nanti kalau sudah tua jadi orang Kristen baru, nanti jadi yang terdahulu. Jadi kita mau dari permulaan ini rugi, betul enggak? Enggak. Kita tidak rugi. Ada enggak ayatnya? Yang ditetapkan terlebih dahulu akan menjadi yang terdahulu. Ayo, kebalikannya sekarang. Saya bilang, ayat tadi bilang, yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Saudara ingat toh ayat itu? Tapi ada enggak ayat yang berkata, yang ditetapkan terdahulu akan menjadi yang terdahulu. Ayo, ada enggak? Nah, tandanya enggak baca Alkitab toh. Ada enggak? Ada. Di dalam Roma 8 baca. Saudara harus belajar firman Tuhan itu seluruh firman. Dan saudara harus menjadi penggenap firman di mana saudara yang positif. Nah, ini loh. Jangan genepi firman itu yang negatif, rugi. Sebab yang negatif merupakan peringatan. Yang positif merupakan iman dan harapan kita. Luar biasa Allah kita itu. Di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jangan bilang, wah nanti kita dulu nanti jadinya terakhir. Enggak, saya bilang, saya dipilih lebih dahulu, saya akan di depan terus. Karena duduk bersama dengan Yesus. Ini loh saudara. Karena Yesus itu kalau milih, itu enggak, sudah tua, enggak. Orang jatuh cinta, sudah nenek-nenek, enggak. Yesus jatuh cinta itu mulai dari dalam kandungan. Saudara tahu? Dia jatuh cinta sama saya, itu saya masih di dalam kandungan. Ayah ibu saya buang, Yesus sudah jatuh cinta. Dibuang ayah ibu saya, mau digugur-gugurkan, tidak bisa. Wong sing yang jatuh cinta itu penciptanya. Bagaimanapun juga jadi. Di dalam dia diubahkan jadi baru. Umur 3 tahun masih belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Dokter berkata, ini orang terbelakang. Saudara percaya kalau saya dulu umur 3 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong? Sekarang gedenya kayak gini. Orang gak percaya. Dia bilang, masa Pak Yusa? Tanya, itu loh bapakku masih hidup. Saya bilang, saya pada waktu kecil dijuluki sama om saya namanya Aus. Kenapa? Nggak bisa ngomong yang lain kecuali Aus. Cuma begitu terus. Ini loh saudara. Makanya saya bilang, saudara itu kalau punya anak, punya masalah, kenapa pusing-pusing? Saya bilang, yang pencipta itu sudah mengatur segala, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang penting saudara hidup berkenan, segala sesuatu diubahkan jadi baru. Karena dia itu Allah yang mengubahkan dan Allah yang ya dan amin. Makanya saya kalau menghadapi apa-apa itu saya ketawa saja. Mati untung, betul ibu. Nah, itu betul tuh, mati itu untung. Makanya kalau istri saya bilang, waktu beberapa bulan yang lalu dia bilang, aduh aku jantungku ini sesek luar biasa. Hah? Napasnya jadi pendek. Aku kok rasanya tuh tidak lama. Kira-kira kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ngalami kayak gitu, itu suaminya kira-kira bilang apa? Jangan mati dulu ya. Aku jangan bawa tinggal, anak-anak ini kan nikah. Botan saya. Ya dah. Kalau saya enggak. Saya orangnya praktis. Alkitabiah.
istri saya dibilang gitu, saya di rumah. Kamu kenapa sih kok? Loh, jantung punya ngot. Loh, kangot loh. Apa kamu punya penyakit jantung? Enggak, ini enggak enak. Wah, sesak napasnya. Rasanya aku kok sudah tidak lama. Hah? Sudah tidak lama. Kalau sudah tidak lama cepat beres-beres. Saya bilang. Loh, ini saya orangnya terus terang. Kalau tidak percaya nanti ketemu istri saya tanyain. Sebab kalau engkau sudah rasa tidak lama, kalau engkau tidak berdoa cepat-cepat beres-beres, nanti kan tidak masuk surga, saya bilang. Rugi, saya bilang. Cepat beres-beres, berdoa, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Supaya kalau pulang itu damai. Saya bilang. Pulang enak, nanti ketemu di surga, saya bilang. Tidak usah takut, saya bilang. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini bilang sama suaminya gitu, marah enggak? Loh, ini jujur aja. Hah? Marah? Pantesan kamu enggak bisa jadi istri saya. Saudara marah karena apa? Karena engkau tidak kenal Tuhan. Itu tandanya. Jangan lalu gini ya, kalau dikatain gitu sama suaminya, lalu mestinya bilang gini toh. Iya ya, supaya aku cepat mati ngekawin meneh toh. Untungnya istri saya tuh baik. Dia tahu watak saya, perangai saya. Saya katakan, dia bilang gitu, bilang, ayo yuk sembayang yuk, kita beres-beres. Baik, saya ajak sembayang. Karena tahu, saya orangnya tidak pusing. Sebabnya apa? Allah kita sudah menetapkan langkah-langkah kita. Ajak berdoa. Tuhan, istriku ini merasanya sudah mau game ini. Saya bilang. Tapi Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Aku percaya dan persembahkan dalam tangan dia. Bereskan dia. Amin. Saya bilang. Dah, kamu tidur. Saya bilang. Jadi kalau mati itu enak. Terus saya masuk ke kamar lain. Saya sembayang. Tuhan, istriku kok tadi ngomong gitu itu memang sudah waktunya. Saya bilang. Tuhan bilang, belum. Belum toh? Belum. Wah, kemarin dulu ngomong sama kamu masih cukup lama. Giginya aja kuat 5 tahun kok. Ini sudah mati. Oh iya, kalau gitu beres dong Tuhan. Beres. Saya keluar. Saya malah bangunin lagi. Saya kageti lagi malahan. Kat. Ada apa? Itu Tuhan bilang misi lama kok. Sembuh. Saya bilang Dan habis tidur sembuh total, saudara tahu. Hidup dengan Allah itu hidup suatu kenyataan. Memang kelihatannya saya kalau khotbah ini gurau, tapi kalau ngadepi sesungguhnya saudara tahu, deg-degan loh kamu. Loh, ini soal mati hidup kok. Tapi saya ngadepi dia betul-betul seperti yang saya ceritakan. Ini loh saudara. Kalau engkau sudah dapat menghayati akan tiap firman Allah, engkau tidak akan takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Hidup kita bersama dengan Allah. Firman Tuhan berkata apa? Siapa lawan kita kalau Allah bersama dengan kita? Betul enggak? Nyatanya barusan ngadepi sakit kok sudah nangis loh. Ini mana iman percayamu itu di mana? Inilah saudara. Maka iman percayamu seperti yang dikatakan di dalam Alkitab kitab Galatia ini. Seperti orang Galatia, cintanya itu seperti balon yang dikasih gas itu loh. Wah, kalau sedang menggebu-gebu naik full. Sebentar lagi mulai turun, kempes. Ini saudara. Maka engkau tidak melihat kuasa Allah dari hari ke hari. Kalau engkau berjalan dengan Allah, engkau akan melihat kuasa Allah. Kalau di sini Paulus mengatakan seperti dia sakit bersalin, dia sakit luar biasa memikirkan keadaan orang Galatia. Saudara perhatikan Yesus bagaimana sedih melihat iman percaya anak-anak Tuhan zaman sekarang. Kalau melihat mujizat, wah biung semua. Wah ya toh? Terus terang saudara ya gitu enggak? Hah? Nah, kalau ada orang hamba Tuhan bilang itu loh mujizat, wah langsung saudara cari enggak? Aku ya ikut antri.
Tapi kalau nanti engkau tidak dapat apa-apa, engkau kecewa. Pengikutan Yesus tidak gitu caranya, saudara. Pengikutan Yesus, Yesus minta hati kita mempersembahkan kepada Dia, jatuh cinta sungguh-sungguh. Dan Yesus itu mesra luar biasa. Jangan dikira Yesus itu cuma, Yesus engkau itu kasih-kasih. Alkitab berkata Yesus itu kasihnya itu mesra. Ada enggak ayatnya yang bilang? Hah? Kasih Yesus itu mesra, ada enggak? Hah? Ada. Di mana? Di dalam Filipi pasal 2. Dalam Filipi pasal 2 saya bacakan ayat pertama saja. Jadi karena dalam Kristus, ya, di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra loh. Kira-kira kalau kasih mesra itu bagaimana toh? Hah? Loh. Kalau kasih mesra itu bagaimana? Bisa dirasakan enggak? Hah? Kalau mesra itu jauh-jauh gini. Dadah gitu. Itu mesra. Itu tidak mesra itu. Itu kasih khayalan. Nah, saudara sama Tuhan Yesus itu apa enggak? Kerap kali cintamu itu cinta apa toh? Saudara tidak menyadari bahwa sebetulnya cintamu sama Yesus itu adalah cinta khayalan. Kenapa? Seperti orang yang di Amerika satu di Indonesia. Jatuh cinta karena surat. Bisa enggak? Bisa. Pen friend. Jatuh cinta. Ketemu belum? Belum. Mungkin kirim-kiriman foto. Ya dah? Tapi kamu jamin enggak? Yang kirimkan itu fotonya persis pasti dia. Bisa dibohongi enggak? Nah sekarang saya tanya. Itu gambar siapa? Ayo, langsung jawab apa? Yesus. Pasti Yesus rupanya kayak gitu. Ayo. Kok kamu ngaku-ngaku Yesus? Persis toh? Seperti orang yang jatuh cinta sama Amerika sama Indonesia. Kirim-kiriman foto. Tapi apakah jaminan bahwa fotonya itu memang foto dia? Lah engkau jatuh cinta sama Yesus. Ini suratnya siapa? Suratnya Yesus. Engkau jatuh cinta karena surat Yesus toh? Nah, sudah ketemu Yesus belum? Belum. Nah, cintanya cinta apa itu? Bayangan toh? Cinta mimpi toh? Ini loh saudara. Padahal Alkitab berkata Yesus itu kalau mengasihi kasihnya mesra. Mengapa engkau tidak pernah ketemu Yesus? Ada tak Yesus janji bahwa dia akan menemui engkau, menyatakan dirinya kepadamu? Ada tak? Ada. Di Yohanes. Coba baca di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, sekarang saya tanya, janji Tuhan ini ya dan amin enggak? Tuhan pernah bohong enggak? Alkitab janjinya ini pasti digenapi enggak? Kenapa engkau enggak ngalami? Ayo kamu. Kamu jatuh cinta sama Yesus? Ya. Yesus berkata, kalau engkau memegang perintahku dan melakukannya, maka tandanya engkau jatuh cinta mengasihi aku. Dan kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, aku pun akan menyatakan diriku kepadamu. Betul tak? Kenapa engkau tidak pernah? Yesus tidak menyatakan dirinya kepadamu. Kenapa? Ayo tanya dong.
Sekarang saya tanya, kamu cinta sungguh sama Yesus enggak? Hah? Nah, bingung toh kamu? Takut sekarang ya dah. Kalau kamu cinta, orang yang jatuh cinta, terima surat itu, pernahkah suratnya itu disimpan? Oh, terima surat dari kekasihmu. Dari mana? Dari kekasihku. Belum sempat baca. Plok. Ada yang gitu enggak? Ayo terus terang pemuda ini loh, kalau jatuh cinta rasanya kayak apa coba? Yang perempuan kalau terima surat langsung masuk kamar, cek, buka serek, baca. Baca sekali, simpen dulu, kerja dulu, taruh di bantal, nanti tidak ada orang, baca lagi, sampai kumal. Loh betul enggak? Hah? Lah saudara lakukan enggak sama Yesus? Tidak. Baca Alkitabnya enggak barbar satu. 10 tahun jadi orang Kristen sudah selesai baca suratnya Yesus? Belum. Ada orang lihat Alkitab saya gini, dia bilang, Pak Yusa, itu Alkitab sudah zaman apa? Perjanjian ya? Ejaan lama. Enggak, ejaan baru. Saya bilang, lah kok kumelnya kayak gitu? Wong suratnya kakasihku kok kumel. Siang malam tak keloni, saya bilang terus terang. Tidur sama saya bilang. Bagaimana ndak kumel? Saya bilang, ini kamu kalau gitu Anda itu sudah ganti Alkitab. Sudah banyak saya ganti Alkitab. Sebabnya saya membaca ini lebih dari 60 kali dari Kejadian Wahyu. Tapi belum puas. Karena apa? Saking cintanya. Loh. Engkau tadi kan ngaku sendiri toh, karena kalau engkau jatuh cinta sungguh-sungguh itu loh, suratnya itu sampai kumal. Ini saya buktikan, saudara. Dan karena itu saya tagih. Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau menyatakan dirimu kepadaku. Dia nyata, saudara tahu. Dia datang, dia ngelus-ngelus, dia ngajak bicara, dia berbincang-bincang, bayangin. Saya bilang, Tuhan, wong jatuh cinta sama Engkau senengnya kayak gini kok. Lah iya Yusa, ndak banyak orang yang mau. Kok bodoh ya Tuhan? Lah kalau ndak bodoh gitu ya semuanya bisa dipinter-pinter ya. Iya. Dan kalau engkau sudah ketemu dengan dia, engkau tidak akan tergoyahkan. Hamba Tuhan boleh bicara apa? Engkau tidak takut karena dia berbicara tiap hari bersama dengan engkau. Saudara tahu. Luar biasa. Allah kita itu. Kita tidak usah takut. Paulus mengingatkan kepada orang Galatia, ingat hubungan kita. Paulus datang pada waktu itu sebagai orang yang sakit. Tetapi orang Galatia menerima berita Paulus. Beritanya yang diperhatikan, bukan penyakit Paulus. Tetapi setelah dia cinta kepada Tuhan, ada orang datang memberikan berita yang lain. Paulus mulai dimusuhin. Paulus berkata tadi, apakah karena aku memberitakan kebenaran lalu jadi musuhmu? Ini loh saudara. Mengapa orang Galatia demikian berubah hatinya? Karena dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Kalau engkau mengenal Yesus pribadi, manusia boleh menggoyahkan, memberikan pengajaran yang aneh-aneh. Engkau tidak tergoyahkan. Tetapi engkau justru mengerti. Kalau orang mengatakan, lo justru berbuat dosa supaya kasihnya Allah itu nyata. Kita tahu, oh itu jerat setan. Lalu ada kelompok orang Kristen berkata, kita itu harus menghormati Yudas. Kalau tidak Yudas berkorban, kamu tidak selamat. Saya berkata, itu kelompoknya setan. Sebab Alkitab berkata, Yesus Tuhan berkata, hanya satu Tuhan murid yang kau berikan kepadaku yang terhilang karena dia anak kebinasaan. Nah, dari permulaan dia sudah dikatakan oleh Yesus bahwa Yudas itu anak setan.
Aku memilih engkau 12 orang. Satu di antara kamu, setan, iblis. Kata Yesus. Karena memang dipilih satu supaya menyerahkan dia. Kok kita menghormati Yudas karena dia nyalibkan Yesus? Kok enak, saya bilang. Rencana Allah kita adalah rencana yang ajaib. Maka dari itu saudara, hidup kekristenanmu hanya dapat konstan, hanya dapat naik terus dan teruji oleh apapun juga apabila engkau belajar dari Yesus pribadi. Baca firman-Nya. Karena Yesus berkata, siapa yang memegang firman-Ku dan menurutinya, maka aku akan menyatakan dia. Tetapi ada satu perkataan jangan dilupakan. Bapa mengasihi dia. Kalau Bapa sudah jatuh cinta, beres saudara. Sebab Yesus anaknya, engkau mantunya. Nah, beres. Kalau mertua sudah jatuh cinta, beres sudahlah. Nah, karena kenyataan mertua itu paling tidak bisa jatuh cinta sama mantu perempuan, betul dah? Betul enggak? Lah saudara ini kira mantunya Allah mantu perempuan apa mantu laki? Mantu perempuan, karena Yesus itu putra laki-lakinya. Semuanya akan jadi pengantin perempuan. Nah, kalau mertua kita jatuh cinta, apa saja minta dikasih enggak? Kasih, beres. Sebab dia sudah berjanji, kalau engkau di dalam aku, firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja engkau akan dapat. Hidup kekristenan itu nyata, saudara. Bukan khayalan. Makanya orang kalau saya khotbah, saya bersaksi, orang bilang apa? Oh iya, kalau kayak apa ya, aku kok cerita kok kayak dongeng. Loh, saya bilang dongeng. Nyata kok dongeng. Saya bilang dongeng itu enggak nyata. Saya pada bulan September berangkat ke Israel. Pada waktu itu sebelum berangkat Tuhan berkata kepada saya begini, Yusak, mobilmu jual. Loh, saya bilang Tuhan, mobil saya itu tahun 79 gallon. Saya dulunya mau jual karena punya uang, ada uang di rumah kira-kira 7,5 juta. Saya bilang Tuhan, tak ganti mobil ya Tuhan. Nah, saya itu belum lapor, saya sudah runding sama istri sama anak-anak. Yuk kita beli ganti mobil baru. Anak, yuk. Sembayang, saya bilang sudah kompromi, sembayang jam 1:30 kita sembayang. Saya bilang Tuhan, kita sudah sehati mau ganti mobil. Engkau bagaimana Tuhan? Setuju enggak? Tuhan jawabannya apa? Kok tanya? Wong sudah mutusin dulu. Loh. Oh, enggak boleh Tuhan. Langsung saya bilang, nak, istriku enggak boleh. Kenapa? Nah Tuhan jawabannya nyengol gitu tuh. Kok tanya-tanya? Wong sudah mutuskan. Oh, enggak boleh kalau gitu. Sudah jangan melanggar. Ya. Udah. Nah, karena saya enggak boleh, ya mobil ini saya bikin betul loh. Wong saya bawa nginjil terus ke Jawa Tengah kemana-mana. Saya masukin bengkel habis 300.000. Saya gantiin semua. Wah, jadi naiknya kan enak. Sudah itu ditawarin berangkat ya Pak Yusak ke Israel. Katanya saya tidak usah bayar. Pak Yusak tidak usah bayar, hamba Tuhan. Wah, tidak taunya kurang 4 hari suruh bayar. Bayangin saudara, bayarnya 2 juta. Pak Yusak, Pak Yusak kan hamba Tuhan toh. Hamba Tuhan kaya ya. Bingung saya. Hah? Hamba Tuhan kaya? Iya, saya bilang. Lah iya. Sudah iya, dia bilang, lah iya. Lah iya. Langsung Tuhan ngomong saya, maksudnya kamu tahu, kamu ditanya gitu, suruh bayar. Oh, aku tahu, aku bilang gitu di telepon ini. Kamu tanya gitu tuh supaya aku bayar loh. Iya nih. Jadi tidak jadi dikasih gratis, suruh bayar. Lalu saya bilang, Tuhan, aku ikut dah. Ikut. Lalu istri saya bilang, saya tanya, kamu ikut dah? Loh, kalau Tuhan boleh ya aku kepengen ikut. Saya bilang. Jadi uangnya itu suruh berangkat bawa ke
Israel orang dua. Saya jalan-jalan di sana 1 bulan, habis 7,5 juta, ludes. Tapi sebelum berangkat, lucunya Tuhan bilang, mobilmu jual. Lah kan lucu toh. Saya bilang, Tuhan, sudah tak bikin betul, kok malah disuruh jual? Lah kalau kamu jual, itu kan kamu selalu memberikan orang yang terbaik atau yang jelek. Saudara kalau jual barang, sudah jelek atau tambah dibagusi dulu? Jujur. Jelek dijual loh. Dipupuri jadi bagus, jual loh. Saya malah kebalikan. Suruh bagus dulu, barusan dijual. Bukan dipupuri, orisinil. Suruh jual. Loh Tuhan ini berikan yang terbaik. Ini hukum Allah. Ya sudah saya jual. Saya jual laku cuma 6/4. Ya sudah bayar saja saya bilang. Saya berangkat ke Israel. Pulang dari Israel, memang saya tidak pakai mobil karena di Jawa Tengah sudah dijemput di penginjil, naik pesawat terus jemput diantar sampai kemana-mana. Kemudian ke Surabaya, diantar sampai mana? Saudara tahu? Setelah itu Tuhan berkata, nanti Januari tak ganti mobil baru. Lah mobil baru kan ya mulai pikir-pikir, lah diganti apa wong duitnya sudah habis. Ya 6,5 dapat apa? 6/4. Tapi saya bilang ya oke deh. Saya bilang nurut. Saya bilang pokoknya saya kan calon menantu. Saya bilang nurut saja. Pokoknya bapakku kaya kok. Saya bilang. Saudara tahu jerat-jerat setan, hati-hati. Kalau iblis tahu bahwa engkau dijerat dengan kesusahan tidak bisa, engkau dijerat dengan kelimpahan. Hati-hati. Pada waktu saya sudah sampai di Roma, sudah selesai pelayanan semua, Januari saya tagih toh sama mertuaku. Mertuanya udah surga ini. Saya bilang, Tuhan, wis Januari loh. Anda janjinya mau ganti deh. Saya bilang itu. Januari saya tidak ngambil pelayanan. Karena apa? Nunggu mobil. Nah ya, saya orangnya memang fakta. Hidup dengan Tuhan tidak mau khayalan. Lalu Tuhan berkata apa? Saudara tahu? Tunggu. Ya, tak tunggu. Saya diam di Roma sama istri saya, anak-anak. Wah, tidak pelayanan, enggak. Ada pedagang satu datang. Pedagang datang. Pak Yusa, saya dengar mobilmu sudah dijual loh. Ya, kamu tidak beli lagi? Belum. Tapi kamu masih punya mobil? Masih Jeep 1, masih Jeep Super Jimmy masih. Saya bilang, punya anak-anak itu. Kamu mau beli apa? Kepenginku Mazda. Mazda yang GLX. Ya. Oke. Saya terbeban untuk Anda. Lah uangku itu tidak ada. Uangmu berapa? Saudara tahu, dalam waktu 2 bulan Tuhan berkati saya 6/4 juta. Jadi saya punya uang 12,5 juta. Saya bilang, saya sudah punya uang 12,5 juta. Baik. Ayo ke showroom. Harganya itu 24 juta. Loh, dan yang 11,5 juta bagaimana? Gini Pak Yusa. Setiap bulan Anda bayar 500.000. 500.000? Iya. Kalau Anda tidak dapat bayar, sudah waktunya bayar, kamu tidak punya uang, kamu kasih tahu saya. Sebab itu berarti bagian saya yang harus bayar. Lah kalau saya setahun tidak bisa bayar, ya setahun saya yang bayar. Itu beban saya. Setiap bulan saya bayar 500.000 buat Pak Yusa. Enak enggak? Hah? Berkat Tuhan enggak? Hah? Kepengin sekarang disodori. Ini loh saudara, hati-hati. Pada waktu itu saya terus masuk kamar. Saya bilang, 2 hari lagi saya jawab. Oke, Anda sembahyang, saya sembahyang. Ya. Saya masuk kamar, saya berdoa. Tuhan, aku ini kepingin Mazda loh Tuhan. Tapi kok ada orang datang sendiri nawarin Mazda. Loh,
Ya, aku terus terang seneng Tuhan. Tapi bagaimana engkau? Saya tanya. Tuhan tanyanya balik gini. Bagaimana menurut kamu, Yusa? Loh, lucu. Saya tanya engkau, Tuhan. Nah, kalau kamu bagaimana? Wah, tidak benar dong Tuhan, saya bilang. Wong saya tanya engkau, kok engkau tanya saya. Lalu saya berdoa gini. Tuhan Roh Kudus, di dalam Alkitab, engkau berkata bahwa engkau datang ke dunia untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Betul tidak? Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Sekarang aku menuntut, aku minta tuntunanmu Tuhan. Engkau tuntun aku ke dalam seluruh kebenaran, sebab aku tidak mau jalan salah. Saudara tahu? Roh Kudus berbicara. Kalau engkau kira-kira dibayari terus tiap bulan 500.000, kira-kira kamu sungkan ndak, Yusa? Ya sungkan Tuhan. Kalau kamu sungkan sama dia, kamu cari duit ndak? Cari Tuhan. Lah kamu itu pekerjaanmu apa? Hambamu. Cari duitnya bagaimana? Ya cari pelayanan. Lah kalau cari pelayanan karena mau bayar mobil, pelayananmu bersih atau kotor? Kotor. Lah jadi, jadi engkau ndak setuju ya Tuhan? Ya sudah. Langsung besok saya telepon, dia datang. Saya bilang, saya tidak setuju. Tidak mobil saya. Saudara tahu, setan kadang-kadang memberikan yang manis seolah-olah dari Tuhan. Tapi engkau dijerat oleh dia. Supaya pelayanan kita menjadi kotor. Karena pikiran kita kotor. Dan saya tidak mau. Setelah itu barusan saya sadar. Seandainya saya pakai mobil baru, ditanya orang, waduh mobil baru, beli berapa Pak Yusa? 24 juta. Sudah bayar lunas. Bilang apa? Utang. Loh hamba Tuhan kok utang? Lah, rusak pelayanan saya. Betul tidak? Inilah saudara. Hidup kekristenan harus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kalau tidak, engkau akan diterkam oleh setan. Maka pada waktu itu saya berkata, tidak Tuhan, aku mau berpada dengan apa yang ada sesuai dengan firman-Mu. Lalu saya mau dengan uang 12,5, saya cari mobil seharga 12,5. Saya bilang sama istri sama anak saya, semuanya bersatu. Cari Pak yang 12, kita berpada dengan apa yang ada. Wah, lalu saya cari sama istri sama anak-anak. Saudara tahu? Cari-cari, saya bilang, berdoa satu-satu, jangan terpengaruh. Siapa yang sejahtera itu. Cari, ternyata Tuhan itu sudah bicara sama saya. Mobilmu Accord. Warnanya abu-abu hijau. Wah, nah sekarang saya bilang, Tuhan, Accord yang warna itu tahu 12,5 itu tahun apa? Ya sudah biarlah, tak cari. Aku bilang, cari. Ternyata ada di kota Bandung, persis warnanya itu, tapi harganya 14,5 juta. Karena tahunnya 82. Maka keadaannya masih bagus, baru jalan 24.000. Waktu kita datang, anak saya langsung turun dari mobil. Itu mobilku. Yang satu bilang, itu mobilku. Istri saya bilang, itu mobilku. Saya yang tidak bisa ngomong itu mobilku. Sebab saya tahu duitnya kurang. Saya bilang, itu mobilmu, itu mobilmu. Duitnya kurang. Lah katanya papa suruh berdoa. Kalau sejahtera, itu berarti lah. Saya langsung kok ditunjuk kok. Tuhan bilang, itu mobilmu. Langsung saya tanya, berapa harganya? Untuk Pak Yusa 14,5. Harusnya 15,5. Waduh. Ya sudah. Saya sembahyang dulu ya. Bawa. Nah saya bawa. Tapi bawa pulang ke rumah, mau apa? Masuk kamar sembahyang. Saya masuk kamar sembahyang Tuhan. Anakku sejahtera, istriku sejahtera. Tapi aku yang belum jawab karena duitnya kurang. Saya bilang. Tuhan berkata, bukankah aku berkata, mobilmu Accord? Ya. Warnanya
abu-abu hijau. Cocok Tuhan, tapi yang enggak cocok duit, saya bilang. Aku enggak mau utang. Tidak utang, bayarnya mundur sebentar. Caranya bagaimana? Nah, kalau saya bilang sama yang jual kan utang sama. Kamu telepon temanmu. Nah, ternyata memang uang saya itu saya titipin teman. Saya telepon sama teman. Uangku di tempat kamu berapa? 12,5. Saya ini mau beli mobil hari ini. Berapa? 14,5. Oke, kamu datang, saya kasih cek 14,5. Loh, lah yang 2 juta apa? Bagaimana? Yang 2 juta urusan Tuhan. Kapan saja kamu diberi Tuhan baru bayar. Wah, saya sejahtera. Ya sudah, saya ambil ceknya, saya bayar kontan. Ceres. Wah, yang jual bilang, hamba Tuhan kok kaya ya? Kontan lagi ini. Wah, pikir saya, nggak tahu, saya kurang notio. Lah 2 juta itu ya pikiran toh. Lalu saya berkata, Tuhan, aku tidak mau utang lama. Tidak lama. Saudara tahu, 2 hari kemudian saya dapat kiriman dari luar kota 1 juta. Gak tahu orang itu kalau saya beli mobil. Saya bilang, aduh, 2 hari setia. Saya bilang, Tuhan, 2 hari lagi tambah 1 juta. Hah? Karena engkau bilang segera, pasti saya bilang, mesti datang. Anak saya bilang, amin Pak. 2 hari kemudian tepat betul. Seorang datang lagi. Dia gedok-gedok pintu. Saya bilang, ini orang kok tidak sabaran. Bukain pintu. Saya mau cepat-cepat Pak Yusa. Ada apa? Ada apa? Saya ini suruh Tuhan perintah ke sini kok. Lihat mobil saya itu. Dia bilang, ini mobil siapa? Belum jawab itu. Mobil saya. Kapan kamu beli? 2 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Pantes. Loh, pantes ada apa? Saya ini diperintah Tuhan ke sini. Tahu enggak? Cuma apa? Suruh bawa uang buat kamu 1 juta. Saya bilang, bener. Loh bener bagaimana? Lah memang kurang 1 juta kok. Hah? Iya. Waduh, luar biasa. Engkau itu hamba Tuhan yang sangat disayang Tuhan. Saya undur besok saja Tuhan bilang, hari ini ambil uang, beri kepada Yusa. Bayangin saudara. Sampai orang itu bilang gini, kamu ini hamba Tuhan yang disayang luar biasa. Saya tidak tahu kalau kamu beli mobil baru. Sudah beli mobil baru malah suruh ngasih uang lagi. Ya. Langsung anak saya datang dari sekolah. Saya bilang, nak, amin. Hah? Beres Pak? Beres. Wah. Anak saya bilang, puji Tuhan. Barusan bilang gitu, anak saya ngomong, kurang lagi Pak. Loh, kurang apa? Sudah dikasih 1 juta. Perpuluhannya bayar dulu dong. Oh iya ya, kurang 1 ya Nang? Iya Pak. Baru dia nyetandar sepeda motor. Anak saya bilang, oh nanti sore lunas. Yang ngomong anak saya. Loh kamu kok ngomong gitu? Tuhan tadi bicara, nanti sore lunas. Ya sudah, gak ada pelayanan loh saudara. Sore-sore saya bilang, yuk nanti sore lunas kita jalan-jalan. Nah, saya istri anak-anak jalan-jalan. Muter-muter, pakai mobil baru ke toko. Di toko ketemu seorang. Wah, orang itu langsung ini. Wah, ini namanya hamba Tuhan. Wah. Mobil baru ya? Iya, lumayan saya bilang. Orang cari kamu itu loh susah. Kenapa? Oh, saya itu cari kamu itu nggak ketemu-ketemu. Mau apa? Saya bilang. Loh kalau cari kamu itu butuh itu tidak apa-apa. Saya mau cari kamu kasih berkat saja kok susah. Hah? Berkat? Iya. Ngambil dari kantongnya dia. Nyah ini loh. Nah. Saya pulang buka. Berapa? 215.000 lunas. Saudara tahu hidup dengan Kristus dia berkata apa? Nyanyian yang mengatakan bahwa minyak urapan dari Harun dari kepala meleleh ke janggut dan ke leher dan jubahnya. Embun dari gunung Hermon akan mengalir ke bukit Sion. Di sana Allah memerintahkan berkat-berkat turun. Saudara jadi orang Kristen cari berkat atau dikejar berkat? Hah?
cari berkat, tidak bakal ketemu. Tapi kalau engkau melekat kepada Yesus, Yesus akan perintahkan berkat untuk turun ke atas engkau. Saudara tahu, ini pengalaman hidup keluarga hari demi hari. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah kita. Saudara tahu, ini bulan apa? April. Saya sudah ditelepon saudara sama seorang. Sebab saya tiap akhir pelajaran sekolah Juni-Juli saya mesti libur dengan anak-anak saya, tidak ambil pelayanan selama 40 hari. Saudara tahu, saya belum memikirkan mau jalan-jalan kemana, telepon sudah datang. Pak Yusak, liburan ini mau kemana? Belum mikir, sebab anakku barusan di kelas 3 SMA mau ujian. Ayo toh Pak Yusak, pergi kemana? Ke Israel dan ke Eropa, jalan-jalan seluruh Eropa. Saya sama siapa? Seluruh keluargamu saya yang jamin. Saya hitung-hitung paling sedikit 10 juta. Kalau saudara ditawarin gitu bilang apa? Ya gitu. Saya bilang maaf, tunggu jawaban Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan pergi, aku pergi. Kalau Tuhan mengatakan tidak, maafkan. Silahkan engkau pergi sendiri. Hidup kekristenan harus hidup di dalam jalannya Allah. Dia yang menyediakan segala-galanya. Belum engkau mikirkan. Dia sudah tahu apa keperluan dan kebutuhanmu, saudara. Kenapa engkau takut dan khawatir? Kenapa engkau bimbang? Ibu ini dia berkata, jangan takut, karena rumah kita di sana disediakan. Ada seorang hamba Tuhan, dia dibawa ke sana berapa? 5 hari setengah ke surga, suruh lihat-lihat. Saudara mau enggak kira-kira? Mau toh? Bayar harganya. Setia. Ini hamba Tuhan umurnya sudah 84 tahun. Tapi tidak pakai kacamata, tidak lemah, tapi dia tetap kuat. Dia 5,5 hari jalan-jalan ke surga, suruh lihat. Dia lihat ke sana, dia bilang, wah Tuhan, enak ya Tuhan. Ya. Tapi dia lihat banyak rumah yang belum jadi. Dia bilang, loh Tuhan kok aneh. Di surga kok ada rumah-rumah yang belum jadi. Aneh. Dia bilang. Tuhan berkata, kenapa aneh? Luang Tuhan itu buat bumi aja, firmannya jadi. Kok buat rumah kok tidak jadi-jadi? Tuhan berkata, jangan salah mengerti. Ini rumah aku sediakan buat anak-anakku yang masih di dalam dunia. Rumah ini jadi atau tidak tergantung mereka di dalam dunia. Lalu dia lihat, loh, lah kok berlian, permata indah-indah segunung. Ini buat apa Tuhan? Kamu lihat. Kalau anak-anakku mau membangun rumah yang indah, dindingnya dari permata. Dan ini aku sediakan semuanya. Tergantung apa yang dia berbuat di dalam dunia. Tapi banyak anak-anakku tidak merindukan hal itu. Lalu dia bilang, lah rumahku di sini enak. Oh, rumahmu tidak di sini. Di mana Tuhan? Di tingkat yang lebih tinggi. Dia bawa ke sana. Lebih besar rumah dia. Rumahku kok besar, bagus gini sih Tuhan. Ya. Tergantung kamu menyenangkan hatiku. Tergantung kamu mau membawa berapa jiwa. Besar rumahmu pun tergantung daripada ukuran yang kau perbuat di dalam dunia. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, kau mau punya rumah seperti apa? Tergantung perbuatanmu. Adakah engkau melakukan firman dia? Karena firman dia berkata, kalau engkau sudah dipilih, engkau dari semula, engkau ditetapkan semula, dan untuk
sama dengan dia. Dan kalau sama, engkau serumah dengan Yesus enggak? Rumahmu sama dengan Yesus enggak? Seistana Yesus, saudara. Tapi kalau bilang mau bayar harganya, susah. Sangkal diri, bayar harganya. Lakukan firman, baca. Engkau akan melihat Allahmu luar biasa. Pada waktu dia pulang dari ninjo di sana, ketemu dua gadis, kakak adik. Tanya dia, "Hei, gadis-gadis, kenapa kamu pulang? Kamu mau kemana?" "Aku mau pulang." "Kenapa?" Om, kami barusan kemarin dulu tabrakan, saya sama kakakku ini naik mobil tabrakan dan mati kami dua-dua. Kami lihat ibu sekarang menangis di rumah karena sedih memikirkan kami dan tubuh kami sudah dikubur. Tetapi tolong Om, beritahukan bahwa kami sukacita di sini." "Kamu dari mana?" "Dari California. Nanti kalau Om melawat ke sana, beritahukan ya Om." Dia pulang. Setelah dia menginjil di kotanya, setahun kemudian dia datang ke California. Lalu di dalam satu gereja, dia ingat bahwa ada gadis perempuan kakak adik yang tanggal segini meninggal, pakai yoreknya ini, papa itu rambutnya yang satu emas, yang satu kuning. Dia cerita, "Ini di kota California, saya mau memberitahukan seorang ibu. Gadis kakak adik mati pada waktu tanggal segini tabrakan mobil. Dia ketemu aku di Firdaus. Dia pesan kepadaku, ibunya supaya jangan susah, tapi lakukan firman, supaya dia berkumpul dengan anak-anaknya kembali." Seorang ibu berteriak, "Itu anakku. Sejak ini aku tidak akan susah lagi, karena aku tahu dia sudah di dalam tangan Bapa." Saudara, jaminan Alkitab, ya dan amin. Engkau tidak perlu takut, karena Allahmu itu Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa.